Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Justina Septiani, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Latifah Mubarakiyah, Program Studi Manajemen S1. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, Bapak Adi Robit Setiana STMM. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tingkatan manajer. Apa itu manajer? Nah, manajer adalah orang yang berusaha mengordinasikan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi manajemen itu diantaranya ada planning, organizing, controlling, dan lain sebagainya. Untuk memudahkan fungsi-fungsi manajemen, suatu organisasi memiliki beberapa tingkatan manajer. Setiap tingkatan memiliki tugas yang berbeda, serta menjalankan fungsi manajemen dalam porsi yang berbeda pula. Dalam struktur organisasi bisnis, peran manajemen umumnya dibedakan dalam 3 strata, yaitu lower, middle, dan top. Semakin ke atas, semakin sedikit jumlah manajer, namun tanggung jawabnya semakin besar dan semakin luas juga kewenangannya. Langsung saja, tingkatan yang pertama ada top level management. Top level management ini merupakan tingkatan manajemen perusahaan paling tinggi dalam organisasi, atau biasa disebut level C-suite, yaitu CEO, COO, CFO, Managing Director, dan Presiden Direktur. Manajemen ini menjalankan kepemimpinan konseptual. Para pucuk pimpinan organisasi tidak menangani masalah teknis perusahaan sehari-hari, namun mereka bertanggung jawab dalam menentukan perencanaan, strategi, dan kebijakan organisasi. Manajer tingkat atas adalah nahkoda organisasi bisnis, sebab merekalah yang menentukan bagaimana perusahaan akan dijalankan. Top level manajemen dipilih oleh para pemegang saham perusahaan dan memiliki tanggung jawab penuh terhadap keseluruhan organisasi yang dipimpinnya. Mereka juga memiliki kewenangan memilih, menempatkan, dan memberhentikan para manajer di bawahnya. Peran dan tugas top level manajemen diantaranya merumuskan tujuan organisasi, yakni menetapkan apa yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Merencanakan kebijakan dan strategi perusahaan, yaitu bagaimana cara perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu ada mengoptimalkan seluruh sumber daya organisasi untuk mewujudkan tujuan organisasi. Mengarahkan manajemen di tingkat menengah untuk menerapkan kebijakan dan strategi yang telah dirumuskan. Lalu menjadi penghubung perusahaan dengan publik, pemerintah, dan media. Yang kedua, ada middle level management. Manajemen ini berada di tengah struktur organisasi dan bertanggung jawab kepada top level manajemen. Contoh manajer tingkat menengah adalah kepala departemen, head of division, kepala cabang, atau branch manager. Jika pucuk pimpinan merancang strategi dan kebijakan, maka manajer tingkat menengah bertugas untuk merealisasikan kebijakan tersebut ke dalam rencana divisi, misalnya menyusun target secara spesifik dan konkret. Middle level manager wajib menguasai keterampilan operasional dalam mengelola departemen atau cabang. Nah, manajer level menengah juga bertanggung jawab mengelola dan mengarahkan manajer tingkat bawah. Mereka menjadi penghubung dan komunikator antara manajemen puncak dengan manajemen bawah, yaitu menyampaikan kebijakan dari atas ke bawah dan sebaliknya, menyuarakan feedback dari manajer di bawah ke atas. Peran dan tugas middle level manager diantaranya membantu dan memotivasi manajer tingkat bawah mencapai target bisnis, memberikan saran dan rekomendasi ke top level manajemen, memberikan laporan perkembangan operasional departemen atau cabang ke manajer tingkat atas, mengelola departemen atau cabang sesuai kebijakan pucuk pimpinan organisasi, mengupayakan pencapaian target departemen, bekerja sama dengan departemen lain untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari. Nah, yang terakhir ada lower level management. Tingkatan manajemen perusahaan ini berada di struktur paling bawah, sehingga tidak membawahi manajer lain. Mereka mengelola staf secara langsung dan bertanggung jawab memberikan supervisi dan pengarahan kepada pekerja dalam kegiatan operasional bisnis. Nah,
Lower level manager punya wewenang terbatas dan bertanggung jawab kepada manajer tingkat menengah. Untuk menjalankan peran ini, mereka butuh menguasai keterampilan teknis serta kemampuan dalam memimpin dan mengorganisir pekerja. Contoh manajer level bawah adalah supervisor, office manager, section manager, dan mandor. Peran dan tugas manajemen lini pertama ini diantaranya menjaga kualitas produksi atau layanan sesuai standar yang ditetapkan, menyediakan lingkungan kerja yang mendukung dan aman bagi setiap karyawan, memberikan bantuan pemecahan masalah karyawan dalam pekerjaan teknis, menyerap keluhan pekerja dan menyampaikan ke manajemen tingkat menengah, sekaligus memberikan saran dan masukan, memotivasi karyawan dan mendorong kinerja tim lebih baik, lalu menyelesaikan konflik yang muncul antara anggota tim. Jadi setiap level manajemen membutuhkan jenis keterampilan yang berbeda. Semakin tinggi tingkatan manajemen, semakin strategis peran yang dijalankan, sehingga membutuhkan kualifikasi yang lebih tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.